Ruangan berikutnya adalah ruangan program studi. Di dalam jurusan Teknologi Informasi terdapat 3 program studi, yaitu D3 Teknik Komputer, D3 Manajemen Informatika, dan D4 Teknik Informatika. Ruangan ini berisi ketua program studi beserta tenaga administrasi program studi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan terhadap mahasiswa. Ruangan berikutnya adalah ruangan rapat, ruangan yang digunakan untuk koordinasi dan pertemuan-pertemuan di tingkat jurusan. Ruang baca, ruangan ini berisi tentang buku-buku pengetahuan, diktat, jurnal, prosiding, laporan praktek kerja lapang, laporan tugas akhir, atau skripsi mahasiswa. Jurusan Teknologi Informasi juga memiliki beberapa ruang ujian yang dilengkapi dengan layar LCD, pendingin ruangan, jaringan internet. Ruang dosen Teknologi Informasi juga berada di lantai 1. Sistem pengamanan pintu ruang dosen menggunakan fingerprint. Di dalam ruang dosen terdapat ruangan-ruangan bagi masing-masing dosen. Di dalam beraktivitas untuk menyiapkan materi, memberikan pelayanan bimbingan terhadap mahasiswa, dan untuk perencanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Lantai 2 difokuskan sebagai ruangan laboratorium. Laboratorium pertama adalah Laboratorium Sistem Komputer dan Kontrol. Laboratorium ini melayani kegiatan praktikum mahasiswa program studi Teknik Komputer, Manajemen Informatika, dan Teknik Informatika. Beberapa mata kuliah yang menggunakan laboratorium Sistem Komputer dan Kontrol antara lain elektronika dasar, rangkaian digital, perancangan elektronika, instrumentasi, pemrograman, mikrokontroler, dan teknik antarmuka. Laboratorium Arsitektur dan Jaringan Komputer merupakan laboratorium yang menyediakan fasilitas dalam mendukung bidang jaringan komputer. Beberapa mata kuliah yang dilayani diantaranya jaringan komputer 1, jaringan komputer 2, jaringan komputer 3, jaringan komputer 4, administrasi sistem, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, administrasi jaringan komputer, serta proyek jaringan komputer. Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi. Beberapa mata kuliah yang difasilitasi adalah pemrograman terstruktur, algoritma pemrograman, struktur data, manajemen basis data, logika informatika, laboratorium rekayasa perangkat lunak. Fokus di laboratorium ini adalah untuk pelayanan mata kuliah pemrograman dasar, pemrograman visual, pemrograman berbasis objek, manajemen basis data, sistem informasi geografis, dan sistem informasi. Laboratorium Multimedia Cerdas. Laboratorium ini digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa, baik program studi manajemen informatika, teknik komputer, dan teknik informatika. Secara khusus, laboratorium multimedia cerdas diperuntukkan menunjang kegiatan di bidang desain grafis, multimedia, dan game teknologi. Beberapa mata kuliah praktikum yang dilayani di dalam laboratorium ini: pengolahan citra digital, computer vision, interactive media design, augmented reality, human computer interaction. Laboratorium ini didukung 20 unit komputer Apple dan 2 komputer rendering. Laboratorium Rekayasa Sistem Informasi.
Beberapa mata kuliah yang dilayani di Laboratorium Rekayasa Sistem Informasi antara lain aplikasi mobile, pemrograman web, pemrograman dasar, dan analisis desain sistem informasi. Di lantai 2 juga terdapat musola dan toilet yang bisa digunakan oleh mahasiswa maupun sivitas akademi dan teknologi informasi. Lantai 3, gedung jurusan teknologi informasi. Setiap ruang kelas di lantai 3 gedung teknologi informasi dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi untuk mahasiswa sesuai kapasitas masing-masing. LCD proyektor, papan tulis, stop kontak listrik, jaringan internet nirkabel, pendingin ruangan. Lantai 4 merupakan ruangan himpunan mahasiswa jurusan teknologi informasi. Sehingga rekan-rekan di dalam himpunan Acara Yudisium ke-22 jurusan Teknologi Informasi akan segera dimulai. Seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan atau silent mode handphone agar acara berlangsung lebih hikmat. Hai kawan-kawan, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan masih bisa menikmati kehidupan dengan baik ya. Gimana kabarnya? Lama ya kita gak jumpa. Lama juga ya kita gak bercanda seperti dulu. Apalagi tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu menempuh pendidikan di jurusan teknologi informasi ini. Coba deh kita lihat sekilas, bagaimana perjalanan kita dulu, mengerjakan tugas dan bercanda bersama-sama. Semoga ini menjadi kenangan yang manis ya di antara kita.
Yudisium ke-22, jurusan Teknologi Informasi, dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Jurusan Teknologi Informasi, Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi, Koordinator Program Studi Manajemen Informatika, Koordinator Program Studi Teknik Komputer, Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Koordinator PSDKU Teknik Informatika Sidoarjo, Koordinator PSDKU Teknik Informatika Nganjuk, dosen, teknisi, dan tenaga administrasi di jurusan Teknologi Informasi, serta seluruh peserta yudisium yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di acara pelantikan yudisium ke-22 jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember tahun 2021. Yudisium merupakan proses akademik yang memutuskan kelulusan mahasiswa di akhir perkuliahan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini, Direktur Politeknik Negeri Jember. Oleh karena itu, patut berbanggalah kita pada siang hari ini diberikan kesehatan untuk berkesempatan melaksanakan prosesi pelantikan yudisium mahasiswa jurusan Teknologi Informasi. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah kita utamakan, agar apa yang menjadi harapan kita semua, terutama cita-cita calon yudisi bisa tercapai dan bisa membawa nama baik alma mater kita semua, Politeknik Negeri Jember. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars Politeknik Negeri Jember, pembacaan doa, pembacaan SK Yudisium Direktur oleh Sekretaris Jurusan, sambutan Ketua Jurusan Teknologi Informasi, sambutan pengurus Ikatan Alumni, sharing iduka dari LAN-X, video kesan pesan, penutup, dan diakhiri dengan foto bersama. Baiklah, dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium ke-22, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, tahun 2021, dengan ini dibuka. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Politeknik Negeri Jember, alma mater tercinta. Di sinilah aku ditempa demi masa depan yang cerah. Berpedoman pada UUD 45, Pancasila landasan utama. Jayalah alma materku untuk selama-lamanya. Politeknik Negeri Jember mengemban tugas mulia, membina tugas-tugas bangsa demi bangsa Indonesia. Berpedoman pada UUD 45, Pancasila landasan utama. Semoga alma materku abadi selama-lamanya. Kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah hamba-Mu yang berkumpul pada saat ini dalam acara Yudisium jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember yang ke-22 dengan limpahan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, agar dengan ampunan-Mu kami terjauh dari azab dan murka-Mu. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah kemuliaan kepada kami, keluarga kami, kesejahteraan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikanlah kami dan para yudisi ini menjadi insan berilmu yang berwawasan luas dan berakhlak mulia. Jadikanlah mereka menjadi cendekiawan yang cerdas, arif, dan beretika, berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan barokah, serta hidayah hati yang tawaduk, sifat amanah, serta iman yang kuat, agar dunia dan akhirat kami selamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Satnoso AMD. Acara selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Direktur Politeknik Negeri Jember dan pembacaan SK Yudisium terbaik oleh Sekretaris Jurusan kepada Bapak Syamsul Arifin Eskom MCS disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember nomor 11-17-PL17-SK-EP-2021. Yudisium ke-22 jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember tahun akademik 2021-2022. Direktur Politeknik Negeri Jember menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Yudisium ke-22 jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember tahun akademik 2021-2022. Pertama, mahasiswa Politeknik Negeri Jember yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada program Diploma 3 Politeknik Negeri Jember, program studi Manajemen Informatika, dan program studi Teknik Komputer, sehingga yang bersangkutan berhak menerima ijazah dan sebutan atau gelar Ahli Madya Komputer AMDKOM untuk program studi Manajemen Informatika dan Ahli Madya Teknik AMDT untuk program studi Teknik Komputer. Kedua, lulusan Politeknik Negeri Jember yang namanya tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jember, program studi Teknik Informatika, sehingga yang bersangkutan berhak menerima ijazah dan sebutan atau gelar Sarjana Terapan Komputer STRKOM. Ketiga, lulusan yang namanya tercantum pada lampiran 3 keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat untuk lulusan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi pada program studi Manajemen Informatika, program studi Teknik Komputer, dan program studi Teknik Informatika pada Yudisium ke-22 Politeknik Negeri Jember tahun 2021, sehingga berhak menerima piagam penghargaan dan atau sejenisnya dari Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jember pada tanggal 21 September 2021. Direktur tertanda
Saiful Anwar, STP MP, NIP 1969 1225 199702 1005. Lampiran 3 Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember nomor 11158/SK/EP/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi Yudisium ke-22 Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, jenjang Diploma 3, NIM E31180735, nama Nada Hasni Muhammad, Prodi Manajemen Informatika, IPK 3.9, tempat lahir Jember, predikat dengan ujian. Nomor 2, jenjang Diploma 3, NIM E32181267, nama Dodi Wahyu Pratama, Program Studi Teknik Komputer, IPK 3.9, tempat lahir Probolinggo, predikat dengan ujian. Nomor 3, jenjang Sarjana Terapan, NIM E41170442, nama Dimas Yuda Pratama, Program Studi Teknik Informatika, IPK 3.91, tempat lahir Lumajang, predikat dengan ujian. Ditetapkan di Jember pada tanggal 21 September 2021. Direktur tertanda Saiful Anwar, STP MP, NIP 19691225 199702 1005. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Arifin, Eskom MCS. Yudisi terbaik dan dosen wali. Teknik Komputer, Dodi Wahyu Pratama, dengan dosen wali, Denny Wijanarko, STMT. Manajemen Informatika, Nada Hasni Muhammad, dengan dosen wali, Hendra Yufitri Setiawan, Eskom MCS. Teknik Informatika, Dimas Yuda Pratama, dengan dosen wali, Prawidya Destarianto, Eskom MT. Kepada para yudisi terbaik dan dosen wali, kami silakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Syamsul Arifin, Eskom MCS, berkenan memberikan cindera mata.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih kepada para yudisi terbaik, dosen wali Bapak Syamsul Arifin Eskom MCS, serta jajaran Kaprodi. Berkenan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Jurusan Teknologi Informasi kepada Bapak Hendra Yufitri Setiawan, Eskom MCS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Bapak Suratono Eskom Hemkom. Yang saya hormati Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Sistem Informasi Bapak Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi, Bapak Syamsul Arifin, Eskom MCS. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Program Studi, Koordinator Program Studi Manajemen Informatika, Ibu Ika Widyastuti STMT. Koordinator Program Studi Teknik Komputer, Bapak Yogi Suara STMT. Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Ibu Trismayanti Dwi Puspitasari, Eskom MCS, beserta adik kita, Bapak Ibu Koordinator Program Studi di PSDKU atau Kampus 3 Nganjuk, dalam hal ini Ibu Nani Anita Mukhlisoh SSTMT, yang hadir melalui media Zoom, dengan Bapak Koordinator PSDKU Sidoarjo, Bapak Dr. Denny Trias Utomo SSI MT, yang juga hadir melalui media Zoom. Yang sangat saya hormati dan saya teladani Bapak Ibu dosen di lingkungan jurusan Teknologi Informasi, beserta Bapak Ibu tenaga kependidikan di jurusan Teknologi Informasi. Yang saya hormati juga undangan dari IDUKA, dan yang saya banggakan Ketua Ikatan Alumni jurusan Teknologi Informasi, yang insya Allah pada siang hari ini juga hadir secara daring. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa, atau dalam hal ini saat ini sudah sebutannya menjadi UDC, dari jurusan Teknologi Informasi yang tentunya pada siang hari ini berbahagia
bersama orang tua dan kerabat di rumah masing-masing, karena pelaksanaan yudisium kita masih dilaksanakan secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gelaran atau agenda kegiatan yudisium jurusan Teknologi Informasi yang ke-22 siang hari ini sudah dapat kita laksanakan dengan baik, meskipun masih secara daring. Ini merupakan yudisium yang kedua yang kita laksanakan secara daring. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yudisi yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang insya Allah diberkahi, pada hari ini saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat tentunya kepada rekan-rekan yudisi yang dengan dibacakannya SK penetapan yudisi oleh Bapak Sekretaris Jurusan tadi, itu artinya saudara sekalian sudah sah dinyatakan sebagai alumni dari jurusan Teknologi Informasi. Dan melalui kesempatan yang baik ini pula, saya juga ingin memberikan semangat kepada rekan-rekan yudisi semua, bahwasanya Anda sudah dinyatakan lulus baik sebagai ahli media maupun sarjana terapan dari jurusan Teknologi Informasi. Tentunya saya juga mengucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing, maupun pengampu mata kuliah dan segenap sivitas akademika di jurusan Teknologi Informasi, yang mana seluruh proses atau rangkaian pelayanan akademik dan pembelajaran di jurusan Teknologi Informasi tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dan peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua tentunya. Bapak Ibu, rekan-rekan yudisi yang berbahagia, menyelesaikan studi di masa pandemi itu memang mengajarkan kita banyak hal, banyak hikmah yang tentunya bisa kita petik dari masa pandemi atau pembelajaran yang kita laksanakan di masa pandemi selama ini. Pagi hari tadi saya di jurusan, insya Allah kami pengelola jurusan dan program studi, meskipun PPKM, kami masih lebih sering WFO dari kantor, tapi yang kita temukan setiap hari memang ruangan-ruangan yang kosong. Di ruang dosen fasilitas tersedia, tapi kosong ruangannya. Kemudian di laboratorium juga demikian, berbagai fasilitas yang tersedia juga seperti aktivitas tidak ada aktivitas di sana. Itu pun karena memang sesuai dengan edaran dari pemerintah yang dalam hal ini diteguhkan dengan surat edaran dari Direktur Politeknik Negeri Jember bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring. Meskipun mungkin rekan-rekan yudisi juga sempat masih ada waktu bagi yang beberapa saat yang lalu mengikuti pembelajaran praktik blog, meskipun hanya beberapa pekan, tapi tentunya tidak banyak waktu yang dihabiskan di kampus. Dan memang itu yang saya sampaikan tadi, pembelajaran atau menyelesaikan studi di masa pandemi ini bagi kita semua, termasuk rekan-rekan yudisi, itu mengajarkan bahwa
sarana atau fasilitas itu hanyalah penunjang. Jadi hanyalah penunjang yang mungkin kita sudah sediakan sedemikian rupa, tapi ternyata rekan-rekan menyelesaikan studinya tanpa banyak memanfaatkan sarana yang ada itu. Nah, sehingga yang terpenting adalah dari dari pengalaman ini, yang terpenting rupanya bagi teman-teman untuk dipahami bahwa yang menjadi krusial itu adalah semangat dari rekan-rekan sendiri. Toh pada akhirnya studinya bisa selesai dengan berbagai upaya, baik dari rekan-rekan UDC, bagaimanapun caranya bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, didukung oleh Bapak Ibu dosen pembimbing dan tentunya oleh Bapak Ibu tenaga kependidikan dalam hal layanan administratif sehingga bisa selesai juga pada akhirnya. Nah, selain itu, selain semangat dari rekan-rekan, tentunya yang bisa mengajarkan kepada kita, yang bisa kita petik adalah tidak jarang ada pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi banyak hal yang mungkin seharusnya layanan itu diterima menjadi tidak diterima. Kemudian pengalaman atau kesempatan untuk belajar yang harusnya dinikmati itu menjadi tidak dinikmati. Nah, itu yang kecil yang mungkin bisa saya sebutkan. Yang lain pengorbanan yang lain juga banyak. Sehingga pada akhirnya itu yang harus dipahami teman-teman bahwa harus berkorban. Termasuk juga dengan prosesi yudisium dan wisuda yang mungkin sangat dinanti-nantikan oleh rekan-rekan untuk bisa dilaksanakan karena itu momen yang seharusnya bisa penuh kenangan gitu ya, tapi harus daring. Nah, itu juga pengorbanan. Tapi memang itu juga menjadi syarat sebenarnya pada akhirnya bagi teman-teman untuk meraih kesuksesan di kemudian hari. Karena yakinlah bahwa tidak ada yang semuanya berjalan dengan mulus dari awal sampai akhir, karena pada prinsipnya kita semuanya tetap akan diuji. Nah, anggap saja ini sudah ujian bagi kita, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan mudah dan lebih baik lagi. Tentunya bagi para yudisi, ini merupakan awal perjuangan bagi Anda. Jadi masa studi selama 3 tahun sampai 4 tahun di jurusan TI itu sebenarnya masa latihan. Jadi ujian Anda yang sebenarnya adalah setelah lulus ini, sehingga besar harapan kami rekan-rekan bisa meraih kesuksesannya, kemudian bisa menggapai impian dan cita-citanya untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai harapan dari adik-adik sendiri, rekan-rekan sendiri, maupun juga harapan dari orang tua tentunya. Pada setiap kesempatan yudisium, kami usahakan untuk selalu mengundang ikatan alumni. Harapannya apa? Harapannya setelah lulus nanti, rekan-rekan juga bisa berkomunikasi tetap dengan sesama alumni, termasuk juga yang sudah mendahului sebelumnya. Harapannya melalui jejaring alumni yang terbentuk itu nanti Anda bisa mendapatkan banyak kemudahan khususnya dalam hal mencari pekerjaan dan sebagainya, atau membuka usaha dan sebagainya. Jadi banyak hal dari silaturahmi sesama alumni yang mungkin harapannya nanti bisa membawa dampak positif kepada kita semua. Saya kira demikian. Tak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap orang tua yang mungkin pada kesempatan ini bisa mengikuti proses yudisium ini secara daring, mendampingi putra-putrinya.
yang tentunya sangat kita banggakan bersama. Itu salah satu hikmah juga, karena biasanya yudisium itu seandainya dilakukan luring itu tidak didampingi orang tua, tapi kalau secara daring orang tua bisa ikut mendampingi. Jadi salam hormat kami dari jurusan Teknologi Informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mengakhiri sambutan saya, sekali lagi saya atas nama jurusan Teknologi Informasi mengucapkan selamat pada seluruh yudisi, sekaligus memohonkan maaf sekiranya selama melayani Anda selama menempuh studi di jurusan Teknologi Informasi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Hendra Yufitri Setiawan, Eskom MCS, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan pengurus Ikatan Alumni kepada Saudara Muhammad Alvin Firmansyah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati, Bapak Wakil Direktur 1, kepada yang saya hormati, Bapak Wakil Direktur 3, kepada yang saya hormati, Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Jember, Bapak Hendra Yufitri Setiawan, Eskom MCS. Yang saya hormati, Bapak Sekretaris Jurusan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Koordinator Program Studi. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan. Serta yang saya banggakan, kawan-kawan yudisi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Jember. Puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat hidayah inayahnya, di era pandemi ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam keadaan daring. Salawat serta salam semoga tetap curah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Alvin Firmansyah, alumni Program Studi Teknik Komputer angkatan 2014, yang kebetulan saat ini sedang bekerja di kota Surabaya. Dan juga salah satu perwakilan Ikatan Alumni dari jurusan Teknologi Informasi. Pertama-tama saya mewakili Ikatan Alumni jurusan Teknologi Informasi mengucapkan selamat atas kelulusan kawan-kawan yudisi dalam upacara yudisium kedua-dua jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan negara. Bagi teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan yudisium, mungkin ada beberapa yang sudah mendapat pekerjaan, ada yang belum. Pesan saya kepada teman-teman yang nantinya akan terjun dalam dunia kerja, skill dan keprofesian tidak menjadi poin penting dalam dunia kerja. Yang paling penting adalah masalah mental dan integritas. Skill dan dalam keprofesian sudah banyak yang punya. Yang sama ataupun bahkan lebih baik
tapi mental dan integritas adalah nilai berbeda yang harus dimiliki. Dua poin ini sangat berguna di dunia kerja agar dapat menciptakan etos kerja yang cerdas dan adaptif. Untuk teman-teman yang saat ini akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, saya berpesan agar tetap pada niat awal dan semoga tercapai tujuan dan keinginannya dimanapun tempat belajar nantinya. Terkait ikatan alumni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, seluruh Civitas Teknologi Informasi, Civitas Akademika jurusan Teknologi Informasi, beserta Civitas Akademika Politeknik Jember yang lain, yang telah memberikan dukungan dan support kepada kami. Dan kami juga berharap kawan-kawan UDC yang saat ini sedang melaksanakan proses studium dan akhirnya nanti lulus menjadi alumni, saya berharap dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari ikatan alumni, baik secara keorganisasian maupun dengan cara-cara lain yang dimiliki oleh teman-teman, yang pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu dapat mengharumkan nama alma mater Politeknik Negeri Jember, khususnya jurusan Teknologi Informasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Muhammad Alvin Firmansyah atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, sharing Iduka dari LandX kepada Bapak Glenn Matita, disilahkan. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ya layar saya. Oke, terima kasih atas waktunya yang terhormat para pejabat Politeknik Negeri Jember jurusan Teknologi Informasi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mau sharing sebentar aja karena saya cuma ada waktu sekitar 20 menit. Saya akan sharing, saya ambil topik yang paling relevan dengan para UDC ya, yaitu gimana caranya bisa diterima kerja dengan cepat dan di tempat yang bagus. Tak hanya di situ, diterima kerja juga bisa survive di situ. Artinya survive di sini, di tempat kerja itu sukses, karirnya bagus dan lain-lain. Itu doa kita bersama tentunya. Oke. Ini sengaja saya pasang poster dari sebuah film yang ngetren beberapa waktu lalu, yaitu film drama Korea yang judulnya Startup. Sebenarnya saya sendiri belum melihat filmnya. Cuman kenapa saya pasang startup di sini karena startup ini sudah sedikit beralih definisi ya. Kalau dulu definisi startup itu sebuah perusahaan rintisan berbasis teknologi di mana dia punya model bisnis dan user yang belum jelas, masih abu-abu. Tapi sekarang bergeser jadi semacam ada istilahnya mode startup ya. Mode startup ini sangat berelasi dengan kreativitas, kecepatan development dan lain-lain. Jadi mode startup ini nggak hanya digunakan di perusahaan rintisan sekarang, cuman dia juga digunakan di tingkat corporate. Dia pakai mode startup supaya
bisnisnya bisa terus berkelanjutan sampai bertahun-tahun berikutnya. Oke, gitu aja. Perkenalkan, nama saya Glenn Ma'arita. Ini portofolio saya. Saya highlight yang relevan dengan topik hari ini, dan juga highlight beberapa portofolio penting. Jadi saya jadi software developer sebenarnya udah cukup lama ya. Di tahun 2014 saya pertama kali bersentuhan dengan yang namanya remote working, yang namanya berpartner dengan dan bekerja dengan orang di seluruh dunia. Itu saya waktu itu kerja di namanya SaaS Venture di Hawaii, perusahaan yang sangat bagus sekali waktu itu. Cuman problemnya di sini time zone-nya ya. Jadi saya harus kerja malam waktu itu, selesai pagi, gitu aja seterusnya. Sampai akhirnya, oke, saya nggak kuat, akhirnya saya pindah, tetap di perusahaan internasional, di medical department waktu itu. Ini perusahaan US, cuman untungnya waktu itu direktur development-nya, direktur engineering-nya itu orang Thailand. Jadi saya ngikut time zone-nya Bangkok, sama lah dengan time zone saya. Sekarang saya lagi di Surabaya ini. Kemudian setelah itu saya mendirikan sebuah perusahaan, saya co-founder dan juga CTO di Refactory ID. Selama 4 tahun, saya membangun dari awal. Waktu itu berawal dari 2 orang di garasi. Sebenarnya bukan di garasi sih, kayak di carport, tapi di dalam rumah, carport di dalam pagar, cuman ada atapnya seperti itu. Kita kasih meja, kita kasih kursi, kita kerja di situ. Saya mengundurkan diri tahun 2021, cukup sukses Refactory ID ini. Jadi waktu saya tinggal itu dari 2 orang jadi sekitar 90 orang menuju ke 100 seperti itu. Cuman karena saya sangat tertarik di dunia investasi waktu itu, jadi saya pindah ke LandX ID namanya. Saya di sini punya role sebagai Head of Engineering, jadi saya yang megang semua engineeringnya. Saya membawai programmer ya, istilahnya programmer, QA dan lain-lain yang berkaitan dengan engineering. Jadi di LandX ini semacam ya bursa efek Indonesia mini lah, bursa efek Indonesia mini. Jadi kalau di bursa efek itu yang listing di situ perusahaan-perusahaan gede, sekali IPO itu bisa triliunan. Di LandX ini sekali IPO 10 miliar, 9 miliar seperti itu. Kemudian selain itu saya juga menjabat sebagai Board of Director di IMP Studio, sebuah software agensi ya, terutama dia bergerak di bidang e-government dengan klien seperti Kementerian Agama, Kemenkes dan lain-lain. Kemudian saya juga punya micro ya, lebih kecil dari mini micro agensi gitu, agensi namanya Egrams. Dia fokus di front end development. Oke. Itu sekilas dari portofolio saya. Itu ada Telegram, teman-teman bisa kontak saya, bisa tanya-tanya atau apa, terserah. Kalau ada waktu, insya Allah saya balas. Kalau bisa, insya Allah saya bantu. Ya. Ini topik kita hari ini. Ini adalah gambaran dari real world job market. Jadi kalau yang pertama ini real world lah, ini yang dimaksud real world itu real world job market. Teman-teman bisa lihat di situ satu kata intinya ya, go global. Jadi pandemi ini memaksa perusahaan untuk menjalankan policy WFH atau remote lah istilahnya. Walaupun saya sudah bekerja remote bertahun-tahun sebelumnya, cuman pandemi ini benar-benar memaksa perusahaan yang sebelumnya anti remote, dia harus mempertimbangkan untuk bekerja remote. Imbasnya apa? Imbasnya adalah globalisasi yang sangat masif, Jadi perusahaan itu tidak terikat dengan perusahaan itu bisa rekrut orang itu dari mana saja. Perusahaan US itu bisa rekrut di kita pun juga sama. Kemudian perusahaan juga nggak dibatasi dengan wilayahnya ya, lokasinya. Misalkan ada perusahaan yang
ada perusahaan yang berbasis di Jakarta seperti itu. Itu tenaga kerja yang berada di Jakarta itu tidak hanya bersaing sama tenaga kerja di Jakarta, tapi dia juga bersaing dengan tenaga kerja di wilayah manapun. Imbasnya apa? Imbasnya ini mendatangkan challenge, mendatangkan tantangan, sekaligus kesempatan buat teman-teman sekalian. Challenge-nya kenapa? Challenge-nya apa? Challenge-nya tadi, kita persaingan semakin ketat. Kita nggak hanya bersaing dengan satu kota, tapi global, tanpa batas, tanpa border. Kita bersaing. Ini kondisi real world job market sekarang seperti ini. Tapi di samping challenge, itu juga mendatangkan kesempatan buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa merantau ke Jakarta atau ke kota-kota besar seperti Surabaya. Nggak apa-apa, di rumah aja. Tapi kita bisa mengakses banyak sekali job market yang tersedia job yang tersedia di market seperti itu, tanpa batasan border. Intinya kan bagaimana kita bisa diterima seperti itu, bisa dilirik dan bisa diterima. Itu adalah gambaran job market saat ini, teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, intinya apa? Kita masuk ke topik pertama, bagaimana bisa diterima. Satu kata beberapa kata sih, satu kalimat. Portfolio is king. Portfolio adalah raja. Karena kita itu tidak kita hanya bertemu di dunia maya, kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Yang dilihat recruiter adalah portfolio. Be recognizable, be searchable. Kita harus bisa dikenal, kita juga harus bisa dicari. Seperti itu. Karena sekarang itu nggak hanya job seeker yang aktif mencari kerja, tapi juga recruiter ini, perekrut ini juga aktif mencari kerja. Dan kita harus stand out, kita harus bisa dikenali, kita bisa gampang dicari seperti itu, searchable itu intinya. Jadi portfolio is king. Apa aja portofolio itu? Portofolio itu yang bagus adalah portofolio yang bisa diakses. Jadi kalau saya lihat portofolio, kan saya juga berperan sebagai recruiter juga. Jadi kalau saya lihat portofolio yang hanya tercantum tulisan di CV, itu sama sekali nggak menarik. Portofolio itu harus bisa diakses, bagaimanapun caranya. Ini contoh portofolio ya, ada open source projects di GitHub. Orang bisa gampang aja, kita kasih link GitHub kita, udah itu akan menceritakan siapa kita sebenarnya, apa skill kita, mengapa kita harus diterima di situ. Gitu. Contoh lainnya adalah Stack Overflow reputation. Kalau kalian pakai Stack Overflow, ambil jawaban di situ, sekali-sekali kontribusi juga di situ. Reputasi Stack Overflow ini juga mencerminkan skill seseorang. Seperti itu. Nah, kemudian CV is obsolete, use LinkedIn. LinkedIn kalian harus bagus. Intinya seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, searchable, bisa dicari dan bisa dikenali. Kalian bikin CV bagus dengan desain yang menarik, percuma. Gimana recruiter bisa mencari kalian? Bagaimana caranya recruiter bisa menemukan kalian? Jadi pakai LinkedIn, pasang di situ segala hal yang menarik dari kalian, proyek-proyek yang mana kalian kerjakan, pengalaman kerja, internship, macam-macam. Connect ke banyak orang, minimal 500 connect lah. Ke ini. Kalau saya kasih tips itu connect ke orang-orang di perusahaan, orang-orang yang bisa mengambil keputusan soal hiring di perusahaan. Entah itu HR-nya atau CTO-nya atau Head of Engineering-nya, terserah. Kemudian juga ada demoable app di Play Store atau running web yang udah kalian bikin dan udah running. Itu adalah portofolio kalau menurut saya, bukan hanya tulisan di kertas, di CV, karena nggak bisa diakses. Seperti itu. Nah, ini ada catatan kecil, and because it's a king, it must be highlighted in your job application. Salah satu kesalahan pelamar adalah tidak mencantumkan portofolionya, entah itu link GitHub-nya atau Stack Overflow-nya di body lamaran.
mencantumkan portofolio di body lamaran ini meningkatkan kesempatan untuk kalian dilirik. Kan males gitu ya, download CV, kemudian kalian kasih link di situ. Ya kalau bisa diklik, kalau nggak bisa diklik gimana? Cantumkan itu apapun itu, open source project, GitHub profile kalian, Stack Overflow, terserah. Itu di body lamaran. Jadi setiap skill itu punya channel. Mungkin kalian ada yang passion di desain, ya nggak apa-apa, pakai Behance seperti ini. Atau kalian passion apapun lah, semua bisa dipakai. Channel yang mungkin bisa dipakai aja. Entah itu YouTube katakanlah, kalian bikin video YouTube, kalian menjelaskan tentang sesuatu yang kalian kuasai, itu semua bisa dipakai. Itu semua akan jadi portofolio kalian yang bisa dicari dan bisa ditemukan dengan mudah. Itu ya. Oke. Tips yang kedua adalah don't stop at ijazah. Ijazah is very nice, very nice. Tapi jangan berhenti di situ. Ijazah sebagus apapun itu sifatnya lokal. Jadi berbeda dengan sertifikat yang sifatnya global. Jadi misalkan kalian dapat sertifikat Oracle atau sertifikat dari Zen Framework, itu sifatnya global. Tanpa mempedulikan background pendidikan, ini menandakan orang ini mampu. Dan sifatnya global. Kalian buat lamar di perusahaan di US itu kalau ijazah mungkin nggak dilirik, tapi sertifikat itu pasti dilirik. Tapi Pak, gimana Pak kalau sertifikat mahal? Sertifikat itu banyak yang free sebenarnya. Kalian search saja di Google, kalian bisa mengikuti kursus seperti di Coursera, seperti di Udacity atau di LinkedIn, kalian dapat sertifikat. It's nice. Kalian bisa pakai free sertifikat seperti di Upwork dan lain-lain. Banyak sekali. Tinggal search di Google aja free sertifikat seperti itu udah muncul banyak. Kalian bisa coba di situ, perbanyak sertifikat di situ. Ijazah is very nice, but don't stop at ijazah. Tapi kalian perkaya portofolio kalian itu dengan sertifikat. Gitu ya. Kalau bisa ambil yang gratis ya gratis. Kalau bisa ambil yang berbayar juga nggak apa-apa, terserah. Intinya jangan stop di ijazah saja, tapi perbanyak sertifikat juga. Begitu teman-teman. Ya, next. Ini communication is vital. Sekarang bahasa Inggris itu bukan istilahnya nice to have ya, tapi must to have. Mau nggak mau, suka nggak suka bahasa Inggris itu, karena kita udah sifatnya global, kita nggak menutup kemungkinan bekerja dengan orang dari negara lain. Seperti saya dulu waktu katakan di Sasventur atau di Medical Department tadi itu saya bekerja dengan orang dari Meksiko, dengan orang dari India, dengan orang dari Vietnam, dari orang Cina, dari orang US. Itu semua yang menyatukan mau nggak mau bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. It's must to have, not nice to have anymore. Lah yang jadi nice to have justru Mandarin sekarang. Kenapa? Karena ya penggunaan bahasa itu berbanding lurus dengan banyaknya kerjasama suatu negara. Sekarang kan tidak ada negara di dunia ini, ya hampir tidak ada negara ini yang tidak bekerjasama dengan Cina. Jadi Mandarin is nice to have sekarang. Mungkin ke depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi must to have, siapa yang tahu. Tapi yang sekarang jadi must to have itu adalah bahasa Inggris. Gitu ya. Dan karena komunikasi ini vital, salah mengerti sedikit bisa fatal, ya harus bisa. Kalian nggak perlu punya aksen yang bagus, punya aksen yang aksen US atau aksen British. Ya intinya kalian bisa mengerti apa yang diucapkan orang dan kalian bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian. Saya kasih satu fakta ya, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara dengan orang asing, dengan orang bahasa Inggris, mereka sebenarnya respect dengan kita.
Ini pengalaman pribadi saya. Ngobrol, walaupun saya kesulitan ngomong bahasa Inggris, tapi mereka respect. Kenapa? Karena ini dia sendiri yang ngomong. Karena kebanyakan orang US atau negara yang pakai bahasa Inggris itu cuma bisa bahasa Inggris toh. Cuma bisa satu bahasa aja, kebanyakan. Sedangkan kita berusaha berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Itu mereka sebenarnya respect. Sama lah kayak kita lihat ada orang luar negeri yang orang bule yang berusaha ngomong bahasa Indonesia. It's okay kalau aksennya nggak bagus, kalau ada sedikit kata-kata atau grammar yang meleset, it's okay, nggak apa-apa. Mereka berusaha. Dan kita paham kalau itu bukan bahasa ibu mereka. Ini juga kejadian yang sama. Oke. Nah ini, kalau mau dirangkum semuanya, itu kita merucut ke satu kesimpulan yang justru yang sering dilupakan oleh banyak orang. Job seeker is also a job. Ketika kalian sudah lulus universitas, lulus politeknik, jadi sarjana, jadi yudisium, kalian sebenarnya sudah punya satu job, yaitu job seeker. Itu pekerjaan kalian, itu profesi kalian saat ini. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadilah job seeker yang sejati. Maksudnya nggak asal-asalan. Oke, aku pagi ini aku ngirim 2 lamaran, enggak. It's not gonna work. Jadikan job seeker ini bukan jadikan ya. Kalian ini udah punya job sekarang, yaitu job seeker. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya. Mulailah bekerja seperti layaknya orang bekerja, jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Itu kalian mesti melakukan profesi kalian sebagai job seeker. Apa yang bisa dilakukan? Banyak. Oke, aku mau memperbanyak portofolio. Oke, aku bikin project, aku bikin desain, aku upload di Behance, aku upload di GitHub, aku jawab pertanyaan di Stack Overflow, aku belajar bahasa Inggris, aku mempercantik CV, mempercantik LinkedIn, aku nambah koneksi LinkedIn, macam-macam. Aku cari sertifikat, serah. Kalian harus benar-benar alokasikan waktu jam 9 sampai jam 5, benar-benar kayak orang kerja seperti itu. Karena ketika kalian memutuskan untuk mencari pekerjaan, kalian sudah punya pekerjaan sebenarnya, yaitu jadi job seeker. Ini yang banyak dilupakan orang. Oke, aku sedang mencari kerja, oke, tapi ya sekenanya kayak gitu. Ya, ngirim lamaran pagi, terus nongkrong sampai sore, terus tidur malam, enggak seperti itu. Job seeker juga pekerjaan. Bangun pagi, mandi, siapkan diri, perbanyak portofolio, bikin project, apapun yang bisa dilakukan di jam kerja. Itu ya intinya. Nah, ini sekarang untuk get survive di dunia kerja atau startup. Ini enggak terpatok di bidang software engineering. Ini di semuanya sebenarnya. Cuman karena kebetulan saya software developer dan kebetulan juga para di sini adalah lulusan dari teknologi informasi, ya saya ambil contoh dari software development. Yang pertama untuk get survive itu self-quick learning. Kalian sudah nggak ada dosen yang bisa ditanyai, kalian sudah susah lah intinya, nggak bisa mengandalkan mentor karena mentor mungkin juga sibuk. Yang bisa kalian andalkan adalah pribadi diri kalian sendiri. Kalian harus punya yang istilahnya self learning. Tapi nggak hanya self learning, tapi harus quick learning. Kenapa? Karena dunia ini sedang berjalan dengan sangat cepat. Ya kita boleh benci mengakuinya, cuman yang ada di kondisi sekarang adalah dunia berputar sangat cepat. Teknologi yang 1 tahun kemarin mungkin sudah obsolete. Bahkan ada guyonan itu ketika kita bangun tidur itu pasti ada satu tools atau framework baru yang muncul. Seperti itu. Jadi sangat dinamis ya. Kalau kalian nggak punya self learning, quick learning, kalian akan kesusahan. Dan selain quick learning juga kalian harus punya self learning, belajar mandiri. Karena sudah nggak ada yang bisa diandalkan. Mungkin di kuliah bisa tanya dosen, bisa banyak
bisa tanya teman, tapi sekarang kondisinya sangat berbeda. Kalian berdiri di kaki kalian sendiri. Para dosen ya juga ya udah nggak bisa ditanyain. Bapak dosen mungkin sibuk, terus juga teman-teman juga sudah mulai kerja, tidak ada yang bisa diandalkan di sini kecuali diri kalian sendiri. Ya. Nah, gimana caranya bisa self learning ini? Singkat aja. Jadi ada konsep namanya knowledge tree. Jadi knowledge tree ini akar, batang, cabang, daun. Intinya apa? Ketika suatu pohon ini akarnya nggak kuat, pohon ini akan rubuh. Kalau akarnya kuat, batangnya nggak kuat, cabangnya atau daunnya nggak akan tumbuh. Jadi ini namanya knowledge tree. Ini contoh aja ya, di akar itu ada algoritma, data structure, arithmetic, design principle, dan lain-lain. Di batang itu ada programming language, terus di cabang itu ada frameworks, daunnya itu tools, semua library. Jadi intinya perkuat dari bawah ke atas. Perkuat dari bawah ke atas. Karena sekali lagi ini teknologi ini bergerak dengan sangat cepat. Kalau kalian nggak punya dasar yang kuat, kalian nggak punya batang yang kuat, itu akan kesulitan. Kalau kalian nggak menguasai konsep algoritma, data structure, kalian akan kesulitan mempelajari bahasa pemrograman baru. Kalau kalian nggak kuat di bahasa pemrograman, kalian juga akan kesulitan menguasai framework kayak gitu. Ini seperti itu. Oke. Ini Get Survive. Caranya supaya karir kalian lancar itu saya punya satu tips, itu datang dengan mental I want to contribute mindset. Jadi saya jujur paling benci dengan pelamar yang datang terus bilang, ya kenapa mau kerja di sini ya? Karena saya ingin belajar. No, ini bukan tempat belajar. Ini tempat kalian berkontribusi. Jadi datang jangan dengan mindset mau belajar. Siapa yang mau ngajarin di sini? Kalian dibayar, kita bayar pekerja bukan untuk belajar. Kita bayar pekerja karena kontribusinya. Jadi selalu datang dengan mindset aku mau kontribut. Nanti ketika kalian mau kontribut pasti kalian belajar. Tapi ini mindsetnya juga harus ditata dulu. Jadi bahkan dari awal, dari interview itu kalian sudah harus datang dengan mindset aku mau kontribut di sini. Bukan aku mau belajar, bukan. Ini bukan tempat buat belajar. Ini tempat untuk kontribut. Mental ini harus kalian tanamkan di pikiran kalian. Nanti akan berguna. Kalian akan sangat inisiatif. Ketika ada suatu problem, kalian punya inisiatif karena kalian di sini ingin kontribut, bukan ingin belajar, bukan ingin mengamati. Kalau ada problem gini solusinya, enggak. Kalau ada problem kalian datang dengan mindset seperti ini, oke, aku mau kontribut, aku mau ikut menyelesaikan problem ini, kayak gitu ya. Selalu datang dengan mindset untuk berkontribusi, bukan untuk belajar. Karena perusahaan membayar kita bukan untuk belajar, bukan. Tapi karena kita kontribusi, jadi kita juga harus datang dengan mindset seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah be a leader. Leader is not rank or occupation, it's your choice. Leader itu bukan jabatan, bukan pangkat. Itu semua orang bisa jadi leader. Itu pilihan kalian, apakah mau jadi leader atau enggak, itu pilihan kalian. Tapi leader itu bukan jabatan, bukan pangkat. Ketika ada orang baru, kemudian kalian berinisiatif, oke, aku bantu ya ini untuk on board. Itu kalian udah jadi leader. Ketika kalian ada problem terus kalian mengusulkan propose suatu solusi, itu kalian berarti sudah memilih menjadi leader. Jadi banyak yang jabatan pimpinan tapi nggak ngelit, itu banyak sekali. Tapi juga banyak yang bukan jabatan pimpinan tapi dia ngelit sebenarnya. Orang-orang melihat ke dia. Orang-orang ketika ada problem itu di top of mind-nya orang ini. Padahal dia bukan pimpinan. Karena apa? Karena dia secara alami sebenarnya di situ dia yang lead.
bukan bosnya, bukan pimpinannya. Mungkin kalian pernah akan merasa seperti itu di dunia kerja. Pastikan yang jadi leader itu kalian. It's your choice. Aku nggak punya ini, Mas. Aku nggak punya kemampuan untuk ngelit. Enggak, semua orang bisa ngelit kalau dia mau. Ngelit itu nggak berdiri di depan presentasi, enggak. Dimulai dari hal-hal kecil aja. Ketika ada yang minta bantuan, kalian bantu. Ketika perusahaan ada inisiatif, kalian ada suatu program seperti itu, kalian ini inisiatif ngelit itu pilihan kalian, choice. Ya. Oke, ini yang terakhir adalah do it with passion or not at all. Lakukan dengan passion atau tidak sama sekali. Jadi pekerja kreatif, entah itu desainer, developer, itu menurut saya adalah pekerjaan yang long time. Maksudnya kita terlalu sering dengar selentingan kabar, wah udah usia 40 masih ngoding kayak gitu. Loh, kenapa memang? Kenapa? Kalau kita suka ya oke, it's okay. Kalau kalian lihat profesi lain seperti sales atau chef, itu sampai tua, sampai 70, sampai sangat tua itu mereka masih mimpin di dapur, mereka masih berjibaku dengan tamu dan lain-lain. It's okay, karena itu passionnya. Kita nggak pernah dengar selentingan kabar udah usia 70 masih jadi chef, masih masak, ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu juga dengan coding itu bukan pekerjaan yang coding ataupun desainer atau pekerjaan seni itu bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan sebenarnya. Kalian duduk, kalian solving problem dengan hanya mengetik, dengan ditemani kopi, itu bisa dilakukan oleh semua umur sebenarnya. Tapi yang saya tekankan di sini, do it with passion. Kalian harus passion, harus passion. Kalau pengen jadi software developer, ya harus passion di situ. Kalau kalian pengen jadi desainer juga harus passion di situ. Karena itu profesi kalian, itu proud kalian, kebanggaan kalian. Orang itu kan istilahnya dikenali dengan profesinya seperti itu. Misalkan ada guru misalnya, oh itu Pak Guru, itu Bu Guru. Ini melekat ke profesi. Itu Pak Dokter, Bu Dokter. Ya, sama. Kalau kalian sudah oke, aku profesiku sebagai software developer, aku profesiku sebagai desain grafis sebenarnya. Ya, kalian lakukan itu dengan passion karena itu kebanggaan kalian. Karena itu melekat, profesi itu melekat jadi identitas kalian seperti itu. Kalau kalian melakukan itu dengan setengah-setengah, berarti kalian menyanyiakan umur seperti itu. Karena profesi itu ya seperti tadi melekat. Oh, itu Pak Dokter, Bu Dokter, itu Pak Guru gitu. Itu Pak Polisi ya itu kan. Ya, memang profesinya polisi gitu. Kalau dia malas-malasin jadi polisi ya sayang sekali. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan, saya benar-benar doakan teman-teman semua kalian cepat terima kerja, cepat naik karirnya, sukses di pekerjaannya. Ya semuanya yang baik-baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita break azan terlebih dahulu.
Baik, acara kita lanjutkan kembali. Di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Di setiap akhir pertemuan ada kenangan yang akan terngiang. Oleh karena itu, acara selanjutnya, persembahan video kenangan dan kesan pesan dari keluarga besar jurusan Teknologi Informasi. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Hasni Muhammad, perwakilan UDC dari Prodi MIF Angkatan tahun 2018. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang pesan dan kesan saya selama menempuh pendidikan di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember ini. Pertama-tama, saya sangat bersyukur sekali karena saya telah dipertemukan dengan dosen-dosen pengajar yang begitu hebat yang telah membimbing dan mengajari kami untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi seseorang profesional yang memiliki skill yang sangat tajam dan mampu bersaing di dunia kerja di luar sana. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, karena dari teman-teman semua saya belajar banyak hal baru. Saya yakin teman-teman semua akan bisa menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, dan saya yakin teman-teman semua akan dapat melalui apapun itu rintangan yang ada di depan teman-teman semua. Jika nanti rasanya kalian merasa berat akan apa yang kalian jalani, saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, coba teman-teman semua mengingat masa-masa lalu kita di jurusan teknologi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TI PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sudha Pratama, perwakilan dari UDC Program Studi Teknik Informatika 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya mewakili teman-teman yang saat ini sedang tersenyum sumringah untuk memberikan pesan dan kesan selama 4 tahun berkuliah dan menempuh studi di Politeknik Negeri Jember. Rasa haru sudah tidak bisa kami tahan setelah 4 tahun yang cukup melelahkan dan juga beberapa bulan ke belakang saat kita menyelesaikan tugas akhir kita, ditambah dengan situasi pandemik yang terjadi saat ini yang tidak bisa membuat kita untuk berinteraksi secara normal. Akhirnya kita bisa sampai ke titik ini, titik yang sudah kita tunggu sejak lama. Politeknik Negeri Jember adalah rumah kedua bagi kita, tempat menimba ilmu, berdiskusi, dan juga belajar hal-hal baru. Perkuliahan di Politeknik Negeri Jember ini menurut saya sangat unik. Dosen-dosen yang ada di sini bukan hanya berperan sebagai akademisi, namun juga praktisi yang expert di bidangnya. Dengan pengalaman itu, maka secara tidak langsung kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan oleh para dosen saat mengerjakan proyek di lapangan. Saya mewakili rekan-rekan dari program studi teknik informatika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada para dosen, teknisi, staf jurusan teknologi informasi yang telah membimbing kami dan juga menjadi mentor kami. Insya Allah ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kami setelah kami lulus dari sini. Pesan buat teman-temanku, kelulusan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita, namun setelah ini kita harus beranjak ke dunia kerja atau dunia usaha dan juga membaktikan diri kita ke masyarakat, bangsa, dan negara. Satu pesan saya, yuk kurangi rebahan untuk perubahan. PC. Mewakili rekan-rekan Yudisiawati, program studi teknik komputer, jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen jurusan teknologi informasi, khususnya pada program studi teknik komputer, yang atas jasa yang begitu besar dalam mendidik dan membimbing kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademisi jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember yang turut berkontribusi dalam pembelajaran selama ini. Saya berharap semoga program studi teknik komputer jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember semakin baik, maju, dan berjaya. Untuk rekan-rekan Yudisiawati, program studi teknik komputer jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember,
status kita sebagai mahasiswa mungkin telah usai, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga nama baik program studi, menjaga nama baik jurusan, dan menjaga nama baik alma mater Politeknik Negeri Jember. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat diimplementasikan dan bermanfaat baik di dunia kerja maupun di masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rizaldi, perwakilan dosen dari Prodi Manajemen Informatika jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya ingin menyampaikan selamat kepada para UDC jurusan Teknologi Informasi yang ke-22. Semoga teman-teman semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, dan semoga teman-teman semua bisa menjaga skill, meningkatkan kemampuannya, dan juga tetap semangat dan tetap menjaga nama baik alma mater jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Semangat! Saya Benny Widiawan, dosen di program studi Teknik Komputer, mengucapkan selamat kepada UDC dari jurusan Teknologi Informasi pada Yudisium yang ke-22. Semoga ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat berjuang, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya akan mengucapkan selamat bagi para UDC yang telah dilantik hari ini. Pada akhirnya kerja keras yang telah kalian lakukan selama 3 sampai dengan 4 tahun, selama kalian kuliah telah memberikan hasil yang sangat luar biasa, terutama untuk diri kalian sendiri dan orang tua kalian. Karena harapan orang tua kalian salah satunya adalah kalian bisa menyelesaikan studi kalian dengan tepat waktu. Setelah ini kalian akan memasuki kehidupan yang baru, fase yang baru, yang tentunya akan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan, kemudian tantangan-tantangan baru yang harus kalian hadapi. Masih butuh kerja keras yang lebih dibandingkan kalian masih menjadi mahasiswa, karena belajar itu tidak hanya pada saat kalian menjadi mahasiswa, tapi pada saat kalian bekerja. Pesan saya, saat kalian nanti sudah bekerja, kemudian kehidupan masyarakat nantinya, tetap menjaga nama alma mater kita, jurusan Teknologi Informasi dan Politeknik Negeri Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, hari ini dimana kita memang harus berpisah. Hari dimana kita telah menyelesaikan rangkaian waktu untuk kita menempuh pendidikan di jurusan Teknologi Informasi. Tapi teman-teman tahu nggak, selain jasa Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademik di jurusan Teknologi Informasi ini, ada sosok yang seharusnya kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya selama ini. Di hari yang spesial ini, izinkan saya memberikan ucapan selamat untuk putri kami, Elsa Manora Ramadhania, yang telah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Selamat ya nak, kamu sudah membanggakan kami selaku orang tuamu. Rasanya kerja keras kami selama ini terbayar dengan air mata kebahagiaan. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan Anda semua para UDC jurusan Teknologi Informasi. Semoga putri saya dan kalian semua bisa sukses ke depan dan dapat meraih cita-cita, sehingga bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Dalam kesempatan ini pula, saya mewakili wali mahasiswa jurusan Teknologi Informasi ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh Bapak Ibu dosen, administrasi, dan teknisi di jurusan Teknologi Informasi yang telah mendidik dan membimbing anak-anak kami sehingga bisa menjadi generasi bangsa yang unggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada Bapak Ibu semua. Kesan saya sebagai orang tua selama putri kami menempuh pendidikan di jurusan Teknologi Informasi. Awal dulu pernah itu mengikuti HMJ dari jurusan. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang penuh dan padat sampai jam 12, jam 11, itu sampai anak saya ketika nyampe kosan pintu terkunci, tidak dibuka oleh Pak Kosnya, sehingga si Elsa menelpon saya, dan ketika itu pula saya dari rumah berangkat ke kosan untuk menjemput anak saya. Mungkin itu yang saya sangat bangga kepada anak saya, tidak pernah mundur sedikit pun dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan di kampus. Alhamdulillah sampai saat ini mendapat atau lulus alhamdulillah dengan di atas rata-rata dengan nilai 3,89. Saya sebagai orang tua sangat bersyukur sekali. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, dan alhamdulillah putri kami juga telah diterima bekerja di CV SE Solusindo bahkan sebelum lulus kuliah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Dengan ini, maka berakhir pulalah Yudisium ke-22 jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember pada hari ini. Terima kasih kepada para undangan, Bapak Ibu dosen, karyawan-karyawati jurusan Teknologi Informasi, para yudisi beserta panitia. Semoga apa yang telah kami berikan dan yang Anda terima dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Semoga silaturahmi kita tetap utuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Mohon maaf jika kami selaku panitia terdapat salah ucap dan perbuatan yang kurang berkenan kepada para undangan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon tetap di tempat. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang bertugas, disilahkan. Sesi foto untuk slide 1. Slide 2. Slide 3. Terima kasih.